Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang yang kami hormati, Bapak Ketua Basnas Kabupaten beserta rombongan yang kami hormati, bapak-bapak perwakilan ataupun utusan dari masjid ke masjid dalam rangka kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan zakat infak dan sedekah yang diselenggarakan oleh Ketua Perwakilan UPZ Kecamatan Montrado yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan pemilu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan suatu kesempatan rahmat, taufik dan hidayah dapat berkumpul bersilaturahim bersama-sama kita untuk akan membuka wawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai tokoh masyarakat, pengemban amanah, penyaluran daripada yang diamanahkan kepada kita, yaitu pengumpulan zakat dan penyalurannya sesuai dengan syariat agama maupun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita serap ilmu pengetahuan dalam rangka kegiatan pada hari ini. Kami selaku Kepala Kantor Agama Kecamatan Montrado mengapresiasi kepada rekan-rekan bapak-bapak yang terlibat dalam unit pengumpulan zakat perwakilan Kecamatan Montrado yang dapat menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Kepada bapak-bapak yang ditunjuk atau mewakili dari masjid ke masjid, kita masjid ini ada 23 masjid. Satu masjid berubah nama, belum terdaftar secara nasional di Desa Mekar Baru. Jadi nanti mohon kepada pengurus masjid Hidayatullah untuk mengirimkan data-datanya karena belum terakreditasi di pusat karena relokasi itu satu tempat jadi berubah nama, jadi Al-Muqaddis jadi Hidayatullah. Jadi sementara Hidayatullah itu belum sama sekali terdaftar di sistem informasi kemasjidan nasional, belum dapat ID ya. ID-nya ada di Baitul Muqaddis. Nah, jadi perlu pendataan ulang dan kita dapat ada sedikit barangkali yang mesti diselesaikan secara baik kasus tersebut, perubahan status dan status masjid yang lama. Hidayatullah hadir Pak? Hadir ya? Alhamdulillah. Nah, jadi Baitul Muqaddis itu masih terdaftar di nasional, kemasjidan secara nasional, tapi Hidayah belum Pak. Tapi sudah dapat bantuan dari provinsi ya, alhamdulillah. Nah, jadi banyak provinsi itu tidak mengecek ID-nya karena wajib menerima bantuan itu wajib melampirkan ID daripada identitas masjid. Barangkali hari ini Kasih Bimas Islam memberikan materi tugas pokok fungsi beliau sebagai majelis ulama yang akan berbicara masalah fikih zakat. Nah, jadi hari ini beliau sebagai MUI karena beliau ini adalah Ketua MUI Kabupaten Bengkayang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Musyikum minafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang sekaligus membuka kegiatan workshop pemula JIS UPZ se-Kecamatan Montrado kepada Pak Ramli Umar SHI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Basnas Bekayang bersama rombongan, yang saya hormati Kepala KUA Monterado, pengurus Masjid Besar Masjid Rahmatullah Kecamatan Monterado, rekan-rekan penyuluh yang berbahagia, dan juga seluruh pengurus masjid ataupun UPZ se-Kecamatan Monterado yang berbahagia dan dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam akan limpahan rahmat, karunia, nikmat tak terbilang, tak terhingga yang Allah telah anugerahkan pada kita semua, hingga di hari yang berkah, di hari yang bahagia ini sama-sama kita hadir di sini. Saya ingat kemarin pada saat MTQ ya, kita belum ada tek ya. Ya alhamdulillah, masih bisa kita agak sedikit lebih sempurna ya, dah prakteknya. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmatnya kita dapat hadir di sini dalam sehat walafiat, dalam iman Islam, dalam ukhuwah Islamnya, untuk suatu hajat yang besar, untuk mendalami berbagai macam permasalahan di antara kita, yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita yang sejati dengan dinullah al-haq, agama yang beliau bawa, agama yang beliau ajarkan. Ya, walaupun kita tak pernah melihat Rasulullah, tak pernah berjuang bersama Rasulullah, mendengarkan sabda Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, begitu jauhnya Monterado dengan Mekah, kita tetap yakin, kita tetap percaya dengan ajaran yang beliau bawa, yang menambah iman Islam kita itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berbahagia, pada saat ini PLT Kemenak Bekayang belum bisa hadir di sini, dan beliau mohon maaf dan menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, karena memang ini bulan-bulan tahun-tahun awal, tahun-tahun yang sangat sibuk sekali. Kita itu tidak ditargetkan dari Januari sekian persen, Februari sekian persen dana harus terserap, dan juga pembinaan itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin beliau akan berangkat ke Bali kalau tidak salah dalam 1-2 hari ini. Kemudian ada kegiatan pergunungan di Kota Singkawang, dan juga pelantikan pegawai negeri nanti di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi cukup banyak waktu yang beliau kerjakan di luar kantor juga. Dan beliau mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini untuk bertemu dengan kaum muslimin, para UPZ di Kecamatan Monterado ini. Dan beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah memerintahkan, bahkan hampir di seluruh dunia ini Rasulullah perintah untuk berdakwah. Rasulullah pernah memerintahkan untuk dakwah sahabatnya itu ke negeri Cina. Pada zaman Rasulullah diutuslah Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk dakwah ke negeri Cina. Saat itu usia Sa'ad ini baru umur 19 tahun, belum menikah, masih bujangan pada zaman Rasulullah ini. Diutus untuk berdakwah ke negeri Cina. Beberapa tahun di negeri Cina, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pulang kembali ke tanah air. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tugas yang saya amanahkan kepadamu itu apa saja yang kau laporkan kepada saya, kata Rasulullah. Maka Sa'ad pun melaporkan bahwa di negeri Cina itu militernya sudah sangat maju, pertaniannya sudah sangat maju, ilmu ekonominya itu maju, kemudian bangunan-bangunan juga baik, bagus, pertahanannya bagus. Dan alhamdulillah Islam itu bisa diterima di sana. Atas laporan ini kemudian Rasulullah pun bersabda, yang menurut sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi itulah sejarah hadis ini keluar. Tuntutlah ilmu
walau sampai ke negeri Cina. Ini laporan yang diberikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai kepada sahabat Khalifah Utsman, kembali memberangkatkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ke negeri Cina untuk yang kedua kalinya. Saat itu umur Sa'ad sudah 40 tahun. Nah, maka berangkatlah Sa'ad itu ke negeri Cina, kembali berdakwah ke sana, kemudian menikah di sana, dan wafatnya pun di negeri Cina, di provinsi Guangzhou sekarang ini. Hikmah yang kita ambil bahwa siapapun yang telah ditunjuk, siapapun yang diberikan amanah, itu wajib memberikan laporan. Itu zaman Rasul sudah demikian. Nah, maka berkaitan dengan UPZ ini, bahwa menurut undang-undang yang terbaru ini yang pegang-pegang Pak Ketua Basnas itu ya, untuk Basnas ini sudah sangat lengkap Bapak-bapak. Undang-undangnya, peraturan menteri agamanya, presidennya, gubernurnya, bahkan yang terbaru kemarin bupati memberikan surat keputusan juga yang menaungi hukum tentang zakat ini di tanah air, khususnya juga di Kabupaten Bengkayang. Kalau sebelum Basnas ini hadir, dulu namanya apa dulu ya? Basda, ya Basda. Kalau Basda dulu kita mengenal Basnas kecamatan. Nah, maka cap beliau kemarin itu Basda, cap kecamatan. Nah, masih ada. Setelah ada Basnas, Basda itu sudah tidak ada lagi. Yang ada Basnas Kabupaten Bengkayang, yang tiap-tiap UPZ itu di-SK-kan nanti oleh Basnas Kabupaten Bengkayang. Artinya, siapapun yang diberikan tugas, baik itu di masjid, di sekolah, di musola, di instansi pemerintah ataupun swasta, itu harus ada SK-nya dari Basnas Kabupaten Bengkayang. Itu yang kami sampaikan juga kemarin kan, dengan Kapolres, dengan Kapolsek, dengan camat, dengan bupati dan sebagainya. Nah, oleh karena nanti insya Allah ini Basnas akan keluarkan SK untuk para UPZ di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Bengkayang. Kenapa demikian? Karena siapapun nantinya yang mendapatkan tugas sebagai UPZ ini harus lapor, memberikan laporan kepada Basnas Kabupaten Bengkayang. Nah, di luar ketentuan itu semua, itu dianggap tidak taat hukum, ya, ilegal. Maka ada sanksi hukumnya menurut undang-undang. Makanya lengkap payungnya, undang-undang, peraturan presiden, menteri agama, gubernur, bupati. Yang terakhir ini nanti bupati ya, dan siapkan itu untuk kan pegawai-pegawai negeri yang masuk nisabnya. Nah, pegawai-pegawai negeri yang masuk nisabnya, ya itu akan disempurnakan dengan petugas-petugas UPZ-nya nanti untuk bayar yang namanya zakat profesi. Apakah profesinya itu sebagai PNS, sebagai dokter, ya, pengacara dan sebagainya, nah, juga akan diminta untuk mengeluarkan zakatnya nanti. Harapan kita semua agar Basnas ini bisa hadir dan kita ada untuk kita semua. Nah, sebagaimana Rasulullah kirim Mu'az bin Jabal itu ke Yaman ya, ada tahapan persentasenya. Tahun pertama sekian persen disetorkannya, tahun kedua sekian persen, tahun ketiga sekian persen. Itu juga udah ada pada zaman dahulu. Nah, hanya pada saat zaman Umar bin Abdul Aziz ya, itu anaknya Sayyidina Umar, itu yang 30 bulan dia menjabat gubernur, itu tidak ada satupun orang yang mau menerima uang zakat.
itu zaman keemasan pemerintahan Islam. Dan kita Kabupaten Bengkayang yang minoritas ini besar harapan kami agar dana-dana yang terkumpul di Basnas ini nanti akan insya Allah akan berdaya guna, yang walaupun kita sangat minim Bengkayang ini Basnasnya, karena yang termuda, Basnas termuda seprovinsi Kalimantan Barat itu Bengkayang. Jadi walaupun demikian Bapak-bapak, kita pada tahun 2021-2020 kemarin udah dapat penghargaan dari Provinsi Kalimantan Barat ya, tentang kepercayaan, tentang laporan dan sinergitas Basnas ini dengan instansi terkait. Jadi besar harapan Bapak PLT Kemenang Bengkayang acara ini terselenggara dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita benar-benar meyakini dan merasakan bahwa Basnas ini bagian dari kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena amanah dari Bapak PLT. Bila diterima hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena permintaan untuk membuka acara ini dengan mengharapkan ridho dan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita nyatakan dibuka. Alhamdulillah, demikian tadi kata sambutan dari Pak Ramli Umar SAI sekaligus membuka kegiatan workshop kita pada pagi hari ini. Untuk para undangan seluruh masjid yang berada di Kecamatan Montrado, dimohon nanti kiranya pas penyampaian materi. Dan di sini kita akan ada dua materi Bapak-bapak. Pertama yaitu mengenai undang-undang zakat, dan kedua adalah materi mengenai fikih zakat. Nah, bagi nanti sudah dipersiapkan sesi untuk tanya jawab bagi Bapak-bapak perwakilan dari masjid yang berada di Kecamatan Montrado. Pas ketika kegiatan pengelolaan zakat ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bertanya. Baiklah Bapak-bapak sekalian, acara selanjutnya adalah doa penutup. Untuk doa penutup dimohon kiranya kepada Pak Bujang untuk membacakan doa penutup kepada Pak Bujang di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memimpin doa saya atas nama dapat memberikan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita pada hari itu tujuan kita yang kami itu memohon saya mendapat kesepakatan sebentar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi itu yang kita kunjungi bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahul hadidul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ta'ala kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min akhlal al-afat wa taqilana biha minal hajat wa tasfuna biha minal wa tarkauna biha innaka la tuhda wa tubadirna biha ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ahsan urab ila khairati fil hayati wa ba'dal maut innaka ala kulli shay'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan wa ziyadatan minna wa barakatan minna wa tawbatan min sirril maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi taqaddal maut wa najatan minna wal afdal hisab. Allahumma bihil Fatihah wa sallim Fatihah ya ta'ala wa ya asbab ya man ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi' balai Allah wa ya dafi' balai Rahman wa ya dafi' balai Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan berakhir doa penutup tadi, maka berakhir pula acara pembukaan workshop CIS UPJC Kecamatan Meteradung. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara pembukaan ada kata ataupun perbuatan saya yang hilang. Salah. Untuk acara kegiatan ini mungkin nanti akan dipandu oleh Dr. Andes Rahimi MPD. Baiklah, dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula acara pembukaan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.